Shalom, sobat-sobat Masapot dimanapun berada. Halo, Shalom, shalom. Salam sukacita, salam damai sejahtera. Hari ini kita bertemu kembali untuk belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas untuk tanggal 7 Juli 2024. Namun sebelumnya, kita percaya bahwa Roh Kudus akan selalu menuntun kita, membimbing kita. Maka kami mintakan kepada Bapak Pendeta Adrian untuk membawakan kita dalam doa. Baik, terima kasih Pendeta Dedi. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau selalu menuntun, memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh melanjutkan program Masapot Marsermon, di mana kami akan membagikan firman Tuhan kepada seluruh sobat Masapot yang setia, mendengarkan, menggumulkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, beri kami hikmat dan kepintaran, agar kami boleh menjabarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Adrian Rancanagur, yang sekaligus teman-teman Masaput menjadi narasumber kita pada saat ini, ditemani oleh yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Pendeta Rolandi Hasitumorang. Baik, Sobat Masaput, saya akan bacakan untuk bahan khotbah kita di tanggal 7 Juli 2024, yaitu dari Mazmur 48 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis, seperti yang telah kita dengar. Demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah, dia seterusnya, dan untuk selamanya, dialah yang memimpin kita. Cukup indah firman Tuhan bagi kita, untuk sobat-sobat Masapot. Topik kita hari ini berbicara tentang Allah benteng kita. Allah benteng kita yang dikaitkan dengan Sion, kota Allah. Baik teman-teman Masapot, dari apa yang sudah kita perhatikan, ini kan merupakan sebuah nyanyian ya. Sebuah nyanyian. Tentu kalau kita bernyanyi, pasti ada alasan untuk menyanyikan sebuah pujian. Maka kami mintakan kepada Bapak Pendeta Adrian mungkin boleh menyampaikan bagi kita untuk menghantar kita melihat apa sebenarnya alasan mereka menyanyikan kebesaran Tuhan ini. Mungkin kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Adrian. Iya, terima kasih Pendeta Dedi. Sobat Masapot, kita tahu bersama bahwa Mazmur berasal dari kata Mizmor yang artinya nyanyian, atau dalam bahasa Inggris psalm yang juga berarti nyanyian. Maka dalam hal ini Mazmur memang
identik dan selalu diartikan sebuah atau gubahan nyanyian yang tentu berisi kesaksian. Ini yang mungkin menjadi titik penting, kesaksian tentang Allah. Jadi Mazmur itu berisi nyanyian yang menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Allah. Jadi kalau ditanya kenapa bangsa Israel bermazmur atau menyanyikan mazmur, karena ada kesaksian iman di dalamnya, tentu kesaksian iman itulah menjadi alasan bagi pemazmur untuk menyanyikan dan menceritakan bagaimana Allah itu sudah berbuat memelihara, menolong, menjaga, membimbing, dan semua itu disimpulkan dalam lirik lagu yang mewakili setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah dirasakan oleh bangsa Israel. Jadi singkatnya, bernyanyi atau nyanyian itu atau mazmur itu dilatar belakangi oleh karena sudah merasakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Oleh karena itu, Israel atau pemazmur menyanyikannya sebagai bentuk kesaksian iman. Seperti itu, Pendeta Dedi. Nah, justru kan nyanyian ini mengangkat puji-pujian kepada Allah. Namun dalam hal ini kan mengapa pemazmur mengangkat soal puji-pujian itu digambarkan seperti kota Allah itu sendiri, Sion itu. Kira-kira yang bisa ditangkap di sini, apa kira-kira yang bisa kita tangkap dari sini? Dari Pendeta Ya, Rolandi mungkin? oke, silakan Pendeta Rolandi duluan. Iya, tadi sudah disampaikan banget Pendeta Grian tentang makna Mazmur, ya, pujian. Dan kalau kita melihat dalam Mazmur 48 ini kan disebut sebagai Mazmur Bani Korah. Ya, Bani Korah itu sering dikaitkan sebagai bagian dari orang Lewi yang punya tugas khusus, ya. Tugas khususnya itu adalah untuk membuat sebuah lagu ataupun pujian merupakan sebuah ekspresi, ya, ekspresi dari apa namanya, isi hati mereka tentang Tuhannya, ya, Tuhan, dan dalam segala hal yang mereka nikmati bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita melihat dalam Mazmur 48 terkait tentang Yerusalem sebagai sebuah kota dan Sion sebagai sebuah gunung atau sebuah bukit yang mereka yakini ada kekuatan ataupun penjagaan Allah yang mereka rasakan, ya, di kota Yerusalem dan di Bukit Sion itu. Dan itu mereka sampaikan dalam sebuah pujian, ya, sebagai sebuah ekspresi iman yang mereka miliki kepada Tuhannya. Mungkin itu Bang Pendeta Dedi. Di sini kan disebutkan sebagai benar gambaran pemazmur itu tentang kebesaran Allah itu dengan sebuah tempat yang dirujuk itu Sion ataupun Yerusalem. Sama nggak Sion sama Yerusalem ini? Karena kan yang para pendengar, apa Sion, apa Yerusalem, sama nggak kira-kira ini Bang? Dari Pendeta Rian kali? Ya, jadi Sion dan Yerusalem itu tentu berbeda ya. Secara geografis, Sion itu berada di, kalau tidak salah nanti mungkin boleh ditelusuri lagi. Saya belum pernah soalnya dari Yerusalem. Jadi kalau menurut peta dan letak geografisnya, Sion itu berada di daerah Yerusalem sebelah timur kalau tidak salah. Jadi kota atau Sion ini menjadi penting sekali karena sudah menjadi simbolisasi. Kalau kita mau runut peristiwa awalnya, Sion ini kan sebenarnya direbut oleh Daud, ya, direbut melalui peperangan tentunya, dan Allah yang menolong Daud untuk mengambil alih tempat itu. Sehingga dalam kesaksiannya Daud berkata bahwa tempat itu adalah tempat bagi Allah, disediakan bagi Allah karena Allah berperan memenangkan peperangan itu untuk merebut wilayah itu. Sehingga disebutlah
kota Allah atau Gunung Sion sebagai simbolisasi kehadiran Allah. Dan disitulah kemudian Daud juga mendirikan istananya. Jadi kalau dikaitkan dengan Yerusalem, tentu ini menjadi penting karena Sion ini menjadi beberapa simbol juga untuk konteks-konteks yang berbeda. Jadi kalau kita mau bicara konteks Israel, Sion ini lebih kepada simbolisasi kehadiran Allah. Jadi kalau Yerusalem lebih kepada bagaimana pusat kota yang digambarkan sebagai kehadiran Allah yang menunjukkan bahwa Yerusalem itu adalah saksi di mana nanti Kristus Yesus akan memberitakan dirinya atau menampakkan dirinya. Sedangkan Sion lebih mengarah kepada bagaimana simbolisasi kehadiran Allah lewat peperangan yang dimenangkan oleh Raja Daud itu. Jadi dalam hal ini Pendeta Dedi, Sion dan Yerusalem jelas berbeda. Nah, justru ini yang menarik kan pemazmur mengangkatkan soal kebesaran Sion itu. Kebesaran Sion itu yang digambarkan tadi secara simbolisasi yang merujuk kepada umat Allah, tanda kehadiran Allah. Karena kan di istana di Sion itu juga kalau kita tahu di dalam zaman Perjanjian Lama itu kan tabut perjanjian yang dimenangkan oleh Daud itu sehingga itu dianggap sebagai benteng. Benteng karena kita sudah menguasai tempat itu kan. Jadi Ya. dari mana kita mau melihat kemahakuasaan kebesaran Tuhan itu? Apakah pada istananya atau dalam hal apa kita melihat kota itu disebut kota Allah menjadi megah? Mungkin Bapak Pendeta Rolandi bisa kali ya. Ya, Bang Pendeta Dedi. Jadi Sion dan Yerusalem tadi sudah sangat jelas sekali disebutkan oleh Pendeta Adrian dalam bentuk sejarah dan juga dalam perkembangannya. Bagaimana juga sejarah menyebutkan Sion sebagai tempat ya pertama sekali dibangunnya Bait Allah ya seperti yang disebutkan oleh Bang Dedi juga tadi. Dan memang kota Allah itu merujuk pada Yerusalem dan Sion. Ya, Yerusalem sebagai kota kudus ya. Ya, Sion juga disebut sebagai tempat kediaman Tuhan ya, kehadiran Allah yang nyata. Jadi kalau saya boleh katakan memang bukan tentang megahnya, bukan tentang mewahnya, tetapi nyata kehadiran Allah. Nyata kehadiran Allah juga bukan tentang hebat ya, bukan, tetapi penjagaan Tuhan yang terus berlaku bagi kota Yerusalem dan juga Bukit Sion tadi. Walaupun memang tadi mungkin disebutkan secara geografis letaknya tidak dalam satu titik yang sama, tetapi mereka berada di dalam satu kesatuan yang disebut di daerah Israel kuno. Ya, tadi hanya mencoba mengoreksi apakah dia di sebelah timur atau di sebelah tenggara daripada Yerusalem itu sendiri, Bukit Sion ya. Jadi memang Yerusalem dan Sion yang juga dalam Mazmur 48 disebut sebagai kota Allah, yang berarti adalah ada Allah yang terus melindungi, menjaga kota Yerusalem dan Bukit Sion, dan orang-orang Israel merasakannya sehingga mereka mensyukuri ya keberadaan Allah di dalam kehidupan mereka. Boleh ditambahkan Bang Pendeta Drian? Ya, Ada dari Bapak Pendeta Dian? menambahkan sedikit lagi, ya tadi itu soal bait Allah dan soal benteng tadi itu menjadi penting sekali Pendeta Dedi karena itulah artinya sebuah bentuk semacam legalistik yang dilakukan oleh Raja Daud untuk menandakan bahwa Allah hadir. Jadi bait Allah itu menandakan bagi semua orang, bukan hanya Israel, termasuk bangsa-bangsa yang lain, disitulah Daud mendirikan kediaman Allah. Karena bait Allah identik dengan Allah yang berdiam di situ. Jadi itu makanya disebut kota Allah. Karena
sudah dibangun di situ kediaman Allah, kira-kira begitu secara politisasinya. Tapi secara rohani, secara imannya, itu tadi yang disebutkan Pendeta Rolandi, kita perlu melihat bahwa kehadiran Allah itu nyata, mulai dari wilayah itu direbut, dikuasai, dijaga dari kepungan musuh-musuh. Karena meskipun sudah diambil alih oleh Daud, musuh-musuh tetap ingin mengambil alih kembali atau merebut kembali. Nah, disinilah muncul dalam topik minggu kita benteng. Allah itu benteng. Nah, artinya ada rasa aman, ada rasa tentram, ada penjagaan, dan selanjutnya. Kira-kira begitu. Iya, berarti Itulah sudah mulai namanya. merujuk. Iya, sudah mulai merujuk kita memang, berarti kota Allah itu, Sion itu, berarti ketika Allah sudah hadir, Allah yang memerintah, Allah yang menjaga, berarti siapapun yang di dalamnya akan tetap terjaga ya. Apalagi pada saat itu kalau kita pahami zaman perjanjian lama itu kan tabut perjanjian kan dibawa ke situ dia. Ketika tabut perjanjian itu masih di situ, berarti mereka masih merasa Allah itu masih bersama-sama dengan kita. Berarti kemegahannya jelas tadi dijelaskan sama Pendeta Rolandi, kemegahannya adalah ketika Allah hadir dalam kehidupan kita. Berarti itulah yang disebut sebagai benteng dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya memang ketika Allah yang sudah menjadi benteng kita, tadi Pendeta Adrian melanjutkan, bukan berarti tidak akan ada lagi serangan dari luar ya. Ayat 5 tadi akan datang juga raja-raja untuk berkumpul dan menyerang. Ini gambarannya kemana gambarannya ini? Siapa dulu nih? Pendeta Adrian mungkin kali ya, karena Bapak Pendeta Adrian yang menyinggung tadi ya. Silakan Iya, Bapak Pendeta Adrian. tentu kita tahu bahwa Israel selalu bersinggungan dengan musuh-musuh bangsa-bangsa yang pernah ditaklukkan atau yang hampir ditaklukkan atau bahkan yang pernah mengalahkan juga. Jadi ini kalau menurut salah satu penelitian sejarah, Bukit Sion ini juga salah satu tempat strategis sehingga ini sangat disukai oleh bangsa-bangsa lain, ya, dalam hal ini raja-raja yang berkuasa untuk mengambil alih tempat ini. Jadi itu makanya perikop kita ini bicara soal Allah itu benteng sangat relevan karena bukan hanya soal keamanannya, security-nya, bukan hanya soal penjagaannya, tapi kembali lagi soal jaminan kehadiran Allah itu yang pasti. Jadi kalaupun ada raja-raja, ya secara historis memang itu berlangsung dan terjadi, tetapi kita tahu endingnya adalah Allah menjadi benteng dan Israel adalah pemenangnya pada saat itu. Atau itu yang bisa dikatakan ya, raja-raja yang pada saat itu yang ingin menyerang justru tercengang. Niatkan mau menyerang, justru tapi karena melihat kota Allah ini yang begitu megah dengan kehadiran Allah itu boleh kita lanjutkan ya, ketika mereka tercengang, bahkan mereka sampai lari dan kebingungan. Atau ke situ arahnya Bang Pendeta Rolandi ya mungkin. Iya, jadi kalau kita baca memang secara sekilas pada ayat 5 dan masuk kepada ayat 6, ketika mereka memandang, mereka tercengang, terkejut. Jadi belum kenapa-kenapa sudah kenapa-kenapa, kira-kira begitulah ini ya. Jadi memang agak berbahaya kalau berurusan dengan Tuhan, kira-kira begitu. Sehingga saya sering berkhotbah ataupun menyampaikan kepada jemaat, ya jangan macam-macam sama saya, ya karena berurusan dengan saya, berurusan dengan Tuhan, kira-kira begitu kan. Ya, jadi itu yang harus kita lihat dalam perikop ini, sehingga memang pernyataan tentang kota Allah ya itu memperlihatkan tentang kepenuhan Tuhan bagi Sion dan juga bagi Yerusalem dan orang-orang yang ada di dalamnya. Sehingga kan ini kan perikop kita ini kan berbicara tentang bagaimana mereka orang Israel menyaksikan kekuatan Tuhan tadi yang terus secara 24/7 secara penuh melakukan penjagaan atas mereka. Sehingga apa namanya tadi disampaikan oleh Bang Pendeta Adrian juga, ternyata akhirnya bukan hanya bangsa Israel yang melihat kebesaran Tuhan tadi ya lewat penjagaannya ya, tetapi semua bangsa ya, atau apa namanya
Ada istilah dulu yang menyatakan veni vidi vici, ya, saya datang, saya melihat, saya ditaklukkan. Ya, ini kan menjadi sebuah gambaran semua orang mengalami, ya, lewat kemenangan bangsa Israel sekalipun dan lewat kekalahan bangsa-bangsa, raja-raja sekalipun, melihat kebesaran Tuhan itu. Mungkin itu Bang Pendeta Dedi yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih sama kepada Bapak Pendeta Rolandi ya. Berarti jelaslah kalau kita perhatikan dari teks kita ini memang musuh menjadi lari ya. Musuh menjadi lari sehingga apa yang mereka dengarkan itu sesuai dengan apa yang mereka saksikan. Apa yang mereka dengarkan tentang siapa itu Allah, benar mereka saksikan ternyata musuh itu lari eh, untuk ketika melihat kemahakuasaan Tuhan. Mungkin boleh dari Bapak Pendeta Hadrian Razanagur, kalau begitu apa pegangan bagi kita sekarang supaya kita nggak ragu lagi bahwa memang Allah itu adalah benteng kita. Iya, jadi yang pertama tentu kalau kita bicara Allah itu benteng kita harus mengalami ya, mengalami. Dalam hal ini saya mau sampaikan kepada seluruh sobat Masapot, kalau kita memaknai Allah itu benteng kita boleh membayangkan rumah kita ya, rumah kita ya. Tentu rumah kita adalah tempat di mana kita berdiam dan merasa aman, ya kan? Tentu kalau anggota keluarga kita sudah merasa tidak aman, tentu rumah itu tidak bisa lagi dijadikan sebagai tempat di mana dia memperoleh keselamatan atau penjagaan yang aman itu tadi. Maka analogi ini saya mau sampaikan, kalau Tuhan sudah menjamin bahwa Tuhan atau Allah lah benteng bagi kita, maka tidak ada satupun yang boleh merobohkan, menghancurkan, bahkan musuh atau kondisi-kondisi eksternal. Dan kalau ini kita mau coba terjemahkan, banyak sekali ketakutan, kekhawatiran, persoalan yang dihadapi oleh jemaat terkait dengan persoalan hidup. Tapi kembali lagi, Allah kalau menjadi benteng bagi kita, ini menjadi sebuah peneguhan iman bagi kita bahwa di dalam perlindungannya, di dalam kekuasaan Allah yang menjadi benteng bagi kita, di sanalah kita boleh menikmati rasa aman dan sukacita itu. Begitu kira-kira Pendeta Dedi. Oke, terima kasih ya. Berarti kalau kita sudah punya alasan, kita sudah punya pegangan bahwa Allah itu layak menjadi benteng bagi kita. Berarti sekarang apa yang mau kita sampaikan ini, Bang? Kalau memang dia sudah layak, berarti respon kita gimana ini? Mungkin dari Bapak Pendeta Rolandi, apa mau kita lakukan ini? Kalau kita sudah, oh dia layak, maka apa yang harus kita lakukan ini, Bang? Dikaitkan dengan teks kita ini mungkin. Iya, terima kasih buat Bang Pendeta Dedi. Ya, penting sekali bagi kita untuk selalu bercerita. Kalau bercerita seakan-akan dongeng, menyampaikan, ya, bukan dongeng tetapi sejarah, sejarah tentang Tuhan. Ya, sehingga memang Tuhan adalah benteng kita. Ya, itu bukan hanya sebuah label, slogan atau sebuah poster ya bagi banyak orang, tidak, tetapi itu menjadi sebuah sejarah yang harus diceritakan kepada semua orang. Misalnya kita sejak anak-anak kan kita sudah diingatkan oleh orang tua kita bercerita tentang siapa itu Tuhan, maka imani tentang Tuhan. Dan saat kita mulai mengenal Tuhan, kita mulai menikmati kebaikan Tuhan, langsung digaris bawahi, di stabilo, kalau istilah kami dulu zaman anak, atau sekarang di bold, ya. Sehingga semuanya itu bukan hanya menjadi sebuah sejarah yang berlalu, tetapi menjadi sebuah sejarah yang menancapkan iman percaya kita. Sehingga saat menapaki kehidupan ini, misalnya seperti kita naik gunung, maka kita tidak ragu untuk menapakkan kaki kita. Ya, kita tidak ragu untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Sion dan Yerusalem, maka sebelum orang maju saja pun mereka sudah mulai longang, bahasa Simalungun, tercengang ya tentang kebesaran Tuhan. Jadi demikian juga kita.
Saat kita sudah mulai melakukan aksi kehidupan kita mulai meresponi kehidupan kita dengan iman tadi, dengan cerita tentang sejarah tentang Tuhan tadi, maka apa yang disampaikan oleh orang tua kita semakin bertumbuh, berkembang kita di dalam Tuhan, itu membuat kita semakin mampu menapakkan kaki kita dengan pasti untuk menikmati kalau memang betul Tuhan adalah benteng kehidupan kita. Mungkin itu dulu Bang Pendeta Dedi. Semakin mantap saya rasa penjelasan dari Bapak Pendeta Rolandi dan Bapak Pendeta Adrian. Saya rasa kita boleh sampai kepada kesimpulan lah bagaimana kita menyimpulkan tadi segala kebesaran Allah itu, dia layak, maka dia sudah membuktikan apa yang sudah kita lihat. Maka untuk saat ini relevansinya dalam kehidupan kita dalam hal apa ini Bang Pendeta Rian boleh bagi ini? Kan ada ketakutan sekarang dalam perkembangan zaman sekarang ini. Mungkin boleh dikaitkan apa ketakutan kita dan bagaimana kita bisa menjadikan ini sebagai pegangan dari Bapak Pendeta Rian. Ya, terima kasih Pendeta Dedi. Yang pertama menurut saya kalau kita mau ambil relevansinya dalam kehidupan zaman sekarang, saya pikir kita harus mengajak seluruh jemaat atau sobat Masapot yang kita selalu support ini untuk berani mengakui keterbatasannya, dan di dalam pengakuan akan keterbatasan itulah kita bergantung sepenuhnya pada Allah yang menjadi benteng. Jadi misalnya rasa takut, rasa khawatir itu perlu diakui, ya, perlu diberitahukan supaya ada langkah berikutnya, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi kadang ketika kita menyimpan itu seolah-olah kita aman, seolah-olah kita tenang, tapi sebenarnya ada rasa cemas, ada rasa gelisah, ada rasa ketakutan, tidak merasa aman yang kita tutup-tutupi, itu bahkan membahayakan. Tetapi ketika kita mengaku, lalu kemudian dilanjutkan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka topik Allah itu benteng kita akan menjadi sangat relevan bagi setiap kehidupan jemaat. Karena jemaat tidak lagi terjebak dengan ketakutan yang berlebihan itu tadi. Lalu yang kedua, tidak boleh dipisahkan kesaksian atas segala perlindungan Tuhan, ya, mengakui bahwa Tuhan itulah benteng, Tuhan itulah penjagaan kita, Tuhan itulah yang selalu akan menjadi pilihan pertama kita, kemana kita mengadu, kemana kita meminta tolong untuk diselamatkan, untuk dijaga, harus sepaket dengan respon kita untuk berterima kasih atau bersyukur. Jadi penyertaan Tuhan itu akan menjadi penyertaan yang sempurna melalui Tuhan bila umat Tuhan juga mempersaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Sebagai contoh sederhana, saya misalnya tidak merasakan perbuatan Tuhan, maka saya menceritakan itu kepada Pendeta Dedi dan Pendeta Rolandi bahwa saya telah ditolong, saya telah dijaga, dan saya merasakan benar-benar penjagaan Tuhan secara nyata. Itu yang menjadikan saya percaya bahwa di tangan Tuhan saya selamat begitu. Jadi inilah yang membuat saya akhirnya semakin percaya bahwa memang Allah itu selalu menjaga kita. Nah, kira-kira dengan model seperti itu akan menolong jemaat untuk semakin melihat betapa tangan Tuhan itu nyata untuk selalu menopang, menolong kita orang-orang yang tertimpa persoalan hidup. Itu poin yang mau saya sampaikan, Pendeta Dedi. Kalau dari Bapak Pendeta Rolandi, mungkin sekaligus kepada kesimpulan juga bisa ya. Melihat dari semua tadi itu kan, mulai dari kebesarannya, mereka memuji, mereka melihat musuh dikalahkan, baru kita harus memberitakan. Boleh disampaikan Bang Pendeta Rolandi? Iya, Kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas lah. ya, terima kasih buat Bang Pendeta Dedi. Yang pertama, bicara tentang sejarah tadi itu kan akhirnya
Kalau dalam perikop kita ini disebutkan misalnya pada ayat 14, saya baca dalam terjemahan baru 2, disebutkan perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada generasi yang kemudian. Ini konteks dia berbicara seperti itu. Kalau saya menarik kepada konteks saya, misalnya, saya akan menaiki setiap perjalanan kehidupan ini, dan saat saya sampai pada bukit atau gunung puncak kehidupan saya akan menancapkan sebuah bendera kemenangan di sana. Maka saya tidak akan berada di sana terus, saya akan turun kembali untuk naik ke puncak berikutnya. Di puncak berikutnya saya akan tancapkan kembali bendera kemenangan, berbicara tentang Tuhan. Dan saat kita mau masuk ke gunung berikutnya atau bukit berikutnya, kita harus turun dulu ke lembah. Tidak ada orang dari puncak langsung ke puncak berikutnya. Dia harus turun dulu ke lembah, dan saat dia sampai ke puncak berikutnya, dia tancapkan juga bendera bersama dengan Tuhan. Sehingga kalau dalam ayat 14 berbicara tentang tembok, puri-puri, ya, di sana bercerita tentang Tuhan, maka saya juga akan bercerita kepada anak cucu saya atau kepada generasi Z dan generasi Alpha ini nanti tentang bendera kemenangan tadi, ya. Maka cerita tentang Tuhan yang luar biasa tadi menjadi gunung batu ataupun benteng tadi, itu tidak bicara tentang puluhan ribu tahun yang lalu, tidak hanya 2000 tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu oleh kakek ataupun opung saya, tapi saya dekatkan kepada mereka yang ada di generasi Z dan nantinya generasi Alpha ini, bahwasanya memang sampai dengan saya mungkin masuk dalam gen X, ya, atau Y, ya, saya juga menikmati tentang Tuhan sebagai benteng, ya, sebagai gunung batu ataupun sebagai kekuatan saya. Maka mereka juga, kalau tadi kata Bang Adrian, saya setuju sekali, nggak usah kita bersembunyi tentang adanya kekhawatiran yang kita miliki. It's okay, no problem, kita punya kekhawatiran, tetapi yang berlebihan itu tidak baik. Karena ternyata saat kita punya kekhawatiran, kita bisa melihat puluhan ribu yang tahun lalu ada Tuhan. Ribuan tahun yang lalu ada Tuhan. Ratusan tahun yang lalu ada Tuhan. Kemarin juga ada Tuhan. Lewat saya misalnya atau lewat siapapun. Maka kalau memang kita mau menikmati ini, maka kita katakan tentang segala kekhawatiran hari ini pun, apakah orang mengatakan nantinya semua akan didominasi oleh robot misalnya, ya. Saya sempat berpikir nanti bukan hanya tentang Halodoc yang ada di internet, di website ataupun di aplikasi mobile, tapi ada juga Halopen. Jadi kalau kita tidak beradaptasi dengan teknologi, jangan-jangan kita nanti tidak lagi tidak lagi berguna, maaf kata dalam tanda kutip, ya. Tapi akhirnya ada Halopen, Halodoc. Dokter sekarang tidak harus di puskes, di rumah sakit. Mereka dari rumah sendiri, ada jemaat kita yang ikut dalam Halodoc, ya. Dan mereka berkonsultasi. Jangan-jangan nanti Halopen juga ada di sana, ya. Dan juga bidang ilmu lainnya. Jangan-jangan akhirnya kekhawatiran itu silakan saja ada, tapi lihat ada juga Tuhan yang akan menolong kita sebagai gunung batu kita, sebagai benteng kita, ya, batar-batarku kalau dalam bahasa Simalungun. Maka itu yang harus kita miliki, sehingga ayat 15 memastikan bagi kita, saya baca dalam terjemahan baru 2, sungguh inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya dan selamanya. Dialah yang memimpin kita sampai akhir hayat. Orang Israel yang ada di Yerusalem, di Sion, ya, melihat itu semua, ya, dan mereka berada dalam pengharapan tentang kalau dihubungkan bukan tentang Yerusalem secara fisik, tapi Yerusalem baru yang sering disebutkan, ya, dalam pandangan rohani, itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita, bukan secara eksklusif, tetapi, ya, bukan juga secara terlalu hebat sehingga masuk dalam kesombongan rohani, tetapi kita boleh terus melihat tentang Tuhan itu sampai dengan hari ini. Dan katakan itu kepada generasi Z dan generasi Alpha nantinya yang masuk dalam society 6.0 bahkan 7.0 yang tidak jauh lagi. Kalau memang ada Tuhan, jangan akhirnya mereka merasa teknologi itulah yang menjadi Tuhan. Demikian Bang Pendeta Dedi, nanti panjang kali. Terima kasih. Oke, baik. Berarti kita sudah menemukan teman-teman Sobat Masaput, di mana Sion itu ternyata setelah kita mulai dari awal tadi, memang pertama-tama mengarah kepada simbol, ya kan? Tanda kehadiran. Di mana berarti kalau tanda kehadiran berarti ada Allah di situ dan ada umatnya. Berarti Sion itu juga bisa digambarkan
Ada Allah, ada umat Allah. Sehingga merujuk kepada Yerusalem itu boleh jadi sebagai suatu tempat. Dan pada akhirnya zaman perjanjian baru itu merujuk Yerusalem baru. Ternyata bukan hanya berbicara Yerusalem sebuah tempat, tapi tentang di mana Allah yang memerintah. Ada lagu gitu Bang ya. Oh Yerusalem, kota muli. Kita merindukan ke sana semua. Kenapa kita merindukan? Berarti karena Allah ada di situ yang memerintah. Jadi di situ istimewanya segalanya, bukan berarti soal wahnya kita, megahnya kita, tapi memang karena Allah ada di situ. Itu yang membuat kita menjadi bertahan hingga hari ini ya. Mau apapun yang akan menghampiri kita, seberat apa dan sesulit apapun, tapi kalau sudah Allah hadir menjadi benteng bagi kita, tak satu pun yang akan mampu untuk menghancurkan kita. Mungkin itu yang saya dapat dari penjelasan Bapak Pendeta Rolandi dan Bapak Pendeta Rian. Mungkin kayaknya ada Bapak Pendeta Rian, dua kata ini. Pendeta Rian ada? Ya, haleluya gitu ya. Karena Oke. pujilah Tuhan kan. Karena benteng itu kan setelah sorak-sorai kemenangan dibilang Bang Rolandi tadi itu ditancapkan tadi itu harus ada kalimat untuk menandakan itu kan kemenangan itu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi itu selalu disebutkan dalam nyanyian Bani Korah, haleluya itu karena ditemukan eh, titik puncaknya begitu. Jadi haleluya itulah titik puncaknya. Hanya kita dalam liturgi kan haleluya, haleluya itulah titik puncak dalam fotum. Jadi kemenangan Allah yang disebutkan oleh Mazmur 48 menandakan bahwa Allah itu hadir dan respon kita tadi yaitu tadi Bang Pendeta tadi. Haleluya, pujilah Tuhan. Ketika kita sudah diselamatkan, dimenangkan dan seterusnya tadi, ya memang harus nyanyian itu harus ditutup dengan haleluya begitu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Haleluya. memang sungguh luar biasa kita melihat berarti selagi Yerusalem masih ada, selagi Allah itu masih hadir, maka kita akan tetap terjaga dari hal apapun. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Rolandi dan kepada Bapak Pendeta Adrian yang cukup matang ya mempersiapkan untuk bahan khotbah tanggal 7. Untuk mengakhiri sermon kita hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Rolandi untuk berterima kasih kepada Tuhan tentunya ya di Ya, dalam doa. ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami lewat waktu dan juga tenaga pemikiran sehingga kami boleh berbagi berkat Tuhan bagi teman-teman kami, sobat-sobat Masapot. Dan biarlah lewat firman Tuhan ini kami semakin bertumbuh di dalam iman dan menikmati kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan sebagai benteng kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk kita semua. Sampai bertemu kembali. Tetap saksikan Masapot Sermon dan kita akan selalu diberkati lewat channel ini. Oke, shalom. Sampai ketemu Halo. kembali. Tuhan Yesus memberkati.